Apa sih yang menjadi bukti orang Kristen ketika percaya atau waktu kita baca Alkitab kita percaya bahwa Yesus bangkit? Ya. Pertama, Alkitab berkata kubur Yesus kosong. Waktu kubur Yesus kosong, apa yang dijawab oleh musuh-musuh Yesus? Mereka langsung bikin persekongkolan bahwa murid-murid itu mencuri mayat Yesus. Artinya secara tidak langsung mereka juga akui bahwa memang kuburnya kosong. Karena itu mereka harus mencari alasan untuk menjawab fakta bahwa kubur kosong. Artinya kubur kosong Yesus itu diakui oleh para musuhnya. Nah, kalau memang kita sekarang berpikir secara logis bahwa apakah kubur kosong itu otomatis membuktikan Yesus itu bangkit? Belum tentu. Karena kalau kita hanya bersandar pada satu bukti bahwa kubur kosong, maka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit. Karena kubur kosong itu memungkinkan bahwa secara logis ya, memungkinkan bahwa kalau mayatnya dicuri itu juga kosong. Tapi yang paling jelas adalah bahwa dia menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang dan murid-muridnya jadi saksi. Nah, kubur yang kosong belum tentu membuktikan Yesus hidup. Tapi kubur kosong dan ditambah dengan penampakan Yesus selama 40 hari, dan seperti kata Paulus di 1 Korintus 15, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus dan kebanyakan masih hidup. Artinya apa? Ini bisa cross check. Ini bukan soal maunya Paulus, ini bukan soal maunya orang Kristen, tapi itu bisa dicek recheck. Semua saksi mata ada. Dan pikirkan ini, bahwa berita Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit itu juga disampaikan oleh Petrus. Waktu khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dia bilang, Yesus yang kamu bunuh dan kamu salibkan. Dia bicara kepada orang Yahudi. Dan tidak ada satupun yang protes. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka kata-kata Petrus tidak relevan. Tapi dia berani mengatakan itu pada musuh-musuh Kristus yang kamu salibkan, dan mereka diam terhadap hal itu. Itu menunjukkan bahwa memang kematian Yesus itu sebuah fakta yang tak bisa dibantah. Lalu Injil diberitakan dimulai dari Yerusalem. Kisah 1 ayat 8. Ya. Kalau Injil dimulai dari Yerusalem, saudara tahu Yerusalem itu apa? Tempat di mana Yesus mati. Dan kalau Yesus tidak pernah bangkit, lalu mulailah memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit, dan mulainya di Yerusalem. Kalau mau tipu orang, mulailah di India sana, mulailah di Tiongkok sana, jangan mulai di Yerusalem, di mana orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit. Yesus tidak mati, tidak bangkit. Seandainya memang dia betul-betul tidak mati, tidak bangkit. Tapi mereka berani bicara di Yerusalem, langsung kota yang akan mematikan mereka seandainya dia memang tidak mati dan tidak bangkit. Dan ada banyak teori, ya seperti teori pingsan lah. Tapi yang ngomong teori pingsan itu tidak mengerti tentang tradisi penyaliban. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat, ya. Yesus diangkat, tidak disalibkan, tapi tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke surga, lalu ganti dengan orang lain yang serupa Yesus lalu yang disalibkan. Jadi aneh ya, kalau Allah memang mau menyelamatkan Yesus dari salib, kenapa pakai acara tipu-tipu? Kalau mau selamatkan Yesus, angkat saja, binasakan musuh-musuh Yesus. Kenapa masih pakai acara menipu orang dengan menyerupakan Yesus dengan orang lain? Kok Allah terlibat dalam konspirasi penipuan? Dan gara-gara ini, seandainya teori itu benar ya, seandainya memang Allah mengangkat Yesus dan Yesus tidak jadi mati, sementara akibat dari itu orang Kristen tidak tahu dan orang Kristen percaya Yesus mati, artinya orang Kristen telah tersesat. Tapi siapakah yang membuat orang Kristen tersesat? Allah yang menipu. Pikirkan itu. Dan waktu orang itu diserupakan dengan Yesus, pertanyaannya adalah orang-orang yang mengira itu yang disalibkan itu Yesus itu, yang mengira mereka menyalibkan Yesus itu siapa? Musuh-musuhnya kan? Bukan murid-muridnya kan? Dan kalau begitu seharusnya
yang percaya bahwa Yesus tidak disalibkan, atau yang percaya bahwa Yesus disalibkan, tertipu oleh Allah, itu adalah mereka yang mau menyalibkan dia. Tapi ternyata bukan mereka yang percaya, justru murid-murid yang percaya. Mungkin apa yang saya omong ini sukar bagi saudara, tapi dengar ulang ya, lalu mikir baik-baik, pakai logika ya. Nah sekarang gini loh, tadi Pak Kainama bicara soal ya mempermuliakan Yesus. Oke. Mungkin satu hal yang saudara mungkin akan tidak mengerti ya, bahwa kematian Yesus itu sesuatu yang, apalagi mati di kayu salib, itu sesuatu yang merupakan kehinaan. Maka Kristen menjadi agama yang paling lain di dunia, karena dia menjadikan simbol yang adalah salib, yang adalah simbol aib, itu menjadi simbolnya. Penyaliban itu sesuatu yang buruk. Penyaliban itu sesuatu yang memalukan. Saudara, kalau Injil adalah karangan-karangan para murid saja, mereka tidak mungkin mengarang sebuah cerita yang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan mereka, kecuali itu memang fakta sejarah. Seandainya murid-murid mau membuat sebuah karangan, mereka harusnya mengarang bahwa dia tidak pernah mati, karena mati di kayu salib itu memalukan dia. Harusnya adalah karanglah cerita bahwa dia tidak mati, dia diangkat. Itu baru mempermuliakan. Tapi berita tentang salib, mati di salib itu berita memalukan. Tapi kok tetap masih mau menyampaikan berita dan pergi ke keliling seluruh dunia menyampaikan berita memalukan itu? Karena itu fakta sejarah. Maka kekristenan begitu jujur, tidak mau menipu. Tapi mereka juga karena saksi mata bukan hanya kematian dan kebangkitannya, maka mereka bicara soal kematian dan kebangkitannya sekaligus yang merupakan berita Injil. Ya. Nah, jadi memang penyaliban itu sesuatu yang mempermalukan, tapi bukan hanya mempermalukan Pak Kainama, itu kutuk. Karena menurut perjanjian lama, orang yang mati digantung itu terkutuk. Dan apakah kami percaya Yesus mati terkutuk? Yes. Kenapa? Karena mestinya kita yang terkutuk, orang berdosa. Saya yang terkutuk, kalian semua yang terkutuk. Kita semua memang orang terkutuk karena kita orang berdosa. Tapi Yesus kenapa mati terkutuk? Karena dia mau menggantikan kita. Itulah sebabnya dia jadi kutuk. Tapi dan karena itu Yesus mati dalam kehinaan. Tapi kalau Pak Kainama tadi mengatakan bahwa dengan tidak mati maka orang Islam mempermuliakan Yesus, saya mau kasih baca satu ayat dulu ya, beberapa ayat ya. Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa hamba itu sudah rendah, menjadi sama dengan manusia itu sudah rendah. Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi bukan orang Kristen yang merendahkan Yesus, Yesus merendahkan diri sendiri. Tapi apakah dengan demikian kita tidak mempermuliakan Yesus? Tidak. Karena ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi memang dia pernah direndahkan, tapi karena itulah dia ditinggikan. Kalau dia tidak pernah direndahkan, dia tidak perlu ditinggikan. Dan nama diberikan kepadanya, nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut dan mengaku. Dan saya percaya itu, semua, termasuk semua saudara, akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi belum selesai, tapi mungkin belum sekarang. Akan tiba saatnya ketika pada akhir zaman saudara akan dipaksa mengaku atau tidak. Tenang, ya? tenang. Jadi kalau saudara pasti saudara akan mengaku, terpaksa mengaku. Tapi kalau tidak mau, ya mengakulah sekarang. Tidak mau, urusan saudara. Dan ingat, kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu Pak, menurut saya pantas Bapak jadi mualaf.
Karena itu hal paling mendasar. Itu hal paling mendasar dalam Kristen. Dan Bapak tidak mengerti itu, maka wajar Pak jadi mualaf. Ya, nah, karena itu saudara, diam, saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah, maka menurut saya, ya, kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya, bahwa tadi saya sudah bilang, Yesus mati itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua, termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi raji'un.